Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan membahas update terbaru yang hadir di India, tapi berkaitan dengan calon atau strategi produk baru dari Yamaha di Indonesia. Yaps, hari ini nih ya, persis banget Yamaha di India itu merilis dua version, ya boleh bilang dua produk R series mereka, yaitu Yamaha R15 version 4 atau Yamaha R15 versi 4 dan juga Yamaha R15M atau Yamaha R15M. Nah, jadi seperti itu. Minimal dua motor R series ya, terutama di mesin sekitar 150-an cc. Jika kita lihat sebenarnya tidak banyak upgrade ya dari mesinnya ya. Untuk Yamaha R15 version 4 ini dan juga Yamaha R15M masih menggunakan mesin 155cc SOHC berpendingin cairan, di mana Yamaha menggunakan sistem variable valve di valve trainnya, yaitu VVA, variable valve actuation. Lalu tetap juga sudah yang namanya assist and slipper clutch. Namun ada banyak nih teman-teman sekalian keterbaruan atau update keterbaruan yang hadir di Yamaha R15 generasi keempat ini dan juga Yamaha R15M ini. Nah, berbicara mengenai Yamaha R15M, nomenklatur M-nya ini benar-benar mengingatkan kita pada versi homologasi khusus dari superbike-nya mereka, yaitu Yamaha R1M. Nah, yang sama dari Yamaha R15M dan Yamaha R1M itu minimal bisa kita lihat dari pewarnaannya, di mana grafisnya pewarnaan itu boleh dibilang mirip gitu ya, antara gelap putih atau ya putih silver sih ya, lebih ke silver, putih silver gitu. Di Indonesia belum ada sih ya warna kayak gini gitu ya, jadi putih-putih silver kayak gitu dicampur dengan warna-warna gelap kayak gitu loh. Nah teman-teman sekalian, kebetulan banget saya menemukan satu video khusus nih ya mengenai produk baru ini. Mari kita lihat dan kita lihat bagaimana sih apa yang dihadirkan, apa keterbaruan yang dihadirkan di Yamaha R15 dan R15M nya. Nah kita lihat teman-teman sekalian, jadi ini adalah Yamaha R15. Jadi ini belum yang Yamaha R15M ya. Ini adalah Yamaha R15 ya. Persis penamaannya ya secara official atau secara resmi itu ditulis Yamaha, ada tulisan R15 version 4.0 gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga di sini dia sudah menggunakan digital meter atau dashboard yang menyerupai Yamaha R. Ada SMS alert. Wah, di sini ada hubungannya dengan ponsel teman-teman sekalian. Ada calling alert, ada status koneksi dan segala macam. Mengenai frame yang dihadirkan di Yamaha R15 ini masih menggunakan twin spar yang disebut juga Delta Box oleh Yamaha, lalu juga sudah menggunakan ABS dual channel baik di R1M maupun R15M maupun R15. Lalu ban belakang kita bisa lihat 140, cukup gede teman-teman sekalian, dan ada side stand engine cut, dimana kalau gigi satu masuk gitu ya, itu akan mati sendiri gitu ya. Lalu bagian depan headlampnya nih teman-teman sekalian yang baru, dia menggunakan single kin LED lalu proyektor gitu loh teman-teman sekalian. Dan ini tuh boleh dibilang kalau menurut saya sih memang merupakan sesuatu yang berbeda bila dibandingkan dengan R15 version 3 ya sebelumnya, dimana untuk version 3 itu seperti kita ketahui R15 itu menggunakan headlamp LED juga, namun dual kin kanan dan kiri. Namun untuk Yamaha R15 version 4 2021 yang entah untuk Yamaha Indonesia itu mau dihadirkan tahun berapa gitu ya teman-teman sekalian, dia menggunakan single kin di tengah. Dan desainnya ini memang bener-bener boleh dibilang mirip banget dengan desain R series terbaru yang baru dihadirkan oleh Yamaha menggunakan mesin CP2 mereka, yaitu Yamaha R7 gitu loh teman-teman sekalian, dimana sama-sama aneh R7 juga menggunakan di bagian tengah itu lampunya ditaruh di tengah terus menyelinap di dalam tunnel ram airnya. Namun kita nggak tahu nih, masih belum tahu ya mengenai R15 ini bagian tengahnya itu merupakan ram air atau hanya lubang biasa gitu aja lah teman-teman sekalian, karena di versi sebelumnya di bagian tengah itu tetap ada semacam tunnel, teman, itu tidak berfungsi sebagai ram air. Dan kita bisa lihat juga di sini memang secara umum desain dari aerodinamikanya boleh dibilang baru ya.
saya pikir memang salah satu tujuan utama untuk mengganti bagian front end atau bagian front cowl-nya itu merupakan salah satunya adalah memperbaiki sisi aerodinamika dari Yamaha R15 ini, sehingga dia jauh lebih sleek dan jauh lebih bagus untuk aerodinamikanya, teman-teman sekalian. Namun kalau kita lihat di bagian tengah ke belakang tuh tidak banyak perubahan ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, mesinnya 155 cc LC4 SOHC injeksi dengan VVA menggunakan assist and slipper clutch. Nih dipastikan pengoperasian koplingnya itu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan assist and slipper clutch gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat juga, dan kalau misalkan teman-teman sekalian ingat gitu ya, bahwa memang Yamaha itu menghadirkan kayak standar baru gitu, selalu menghadirkan standar baru di motor sport 150-an cc gitu ya. Setelah dulu sempat menghadirkan heboh menggunakan variable valve ya, variable valve, di mana variable valve itu menggunakan dua profil camshaft ya, dua profil camshaft, tinggi dan rendah. Tinggi itu pada saat RPM-nya itu digeber tinggi gitu loh teman-teman sekalian, sehingga cairan bensin jauh lebih banyak masuk dan menghasilkan power atau tenaga yang lebih besar. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan dia lagi tidak dibutuhkan power, tidak dibutuhkan performa, dia menggunakan camshaft profil yang kecil, sehingga efisiensi penggunaan kayak konsumsi bahan bakar juga bisa jadi lebih bagus gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat di mesin R15 version 4 juga masih menggunakan mesin yang sama, tidak banyak berubah di bagian situ. Dan nah nih teman-teman sekalian nih, yang spesial banget di version 4 juga hadir R15M. Nah ini dia nih, secara bodywork saya ngelihatnya nggak banyak berbeda ya bila dibandingkan dengan R15 biasa gitu ya, terutama juga dengan R15 biasa yang menggunakan warna biru gitu loh teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas perbedaan-perbedaan apa aja, cuman kalau lihat dari tampilannya kayak begini memang R15M itu memang bener-bener menghadirkan R1M banget warnanya gitu loh teman-teman sekalian. Agak-agak silver ya, jadi ini bukan putih, silver dipadu dengan biru, terus ada beberapa spot menggunakan hitam. Ya kita bisa lihat juga di India baru menghadirkan suspensi upside down di version ini, di version 4, sementara di version 3 di Indonesia sudah pakai, di India belum gitu loh teman-teman sekalian. ABS-nya dual channel, jadi antara ABS ban depan dan ABS ban belakang itu bekerja independen satu sama lain. Kita bisa lihat juga ini teman-teman sekalian ya, R15M ini kalau dilihat secara keseluruhan memang dari depan ke belakang tuh memang menghadirkan ya R1M banget gitu ya. Walaupun saya juga masih mempertanyakan kenapa R7 tidak juga dibuatkan version M series, nomenklatur M seriesnya kayak gitu ya. Bicara M series tidak sama ya dengan BMW M series gitu ya, dengan BMW Motorsport series, tapi ini memang R series yang version M-nya gitu. Ini spesial kalau di versi M versionnya gitu ya. Kalau di R1M seperti kita ketahui dia merupakan versi dari homologasi Superbike gitu loh teman-teman sekalian. Dan memang di R15M dan juga khususnya di R15 yang standar namun berwarna biru, itu kita juga bisa melihat kehadiran satu, boleh dibilang kehadiran fitur yang boleh dibilang juga baru gitu ya. Misalkan kayak traction control. Traction control ini menghadirkan kayak kendali traksi, sehingga kalau misalkan ada slide dikit maka ECU akan membenarkan. Lalu juga ada quick shifter. Nah, quick shifter ini berguna untuk menaikkan dan menurunkan gear tanpa kita harus mengoperasikan dari tuas clutch atau tuas kopling gitu teman-teman sekalian. Dan ini boleh dibilang kayaknya Yamaha menghadirkan kembali gitu ya, platform atau boleh dibilang standar lagi, naikin lagi standar dari motorsport 150-an cc gitu teman-teman sekalian. Sehingga motorsport 150-an cc itu selalu menghadirkan standar yang tinggi lagi gitu. Dan boleh dibilang Yamaha yang menghadirkan pertama kali quick shifter dan juga traction control di motorsport 150-an cc. Mungkin kalau boleh dibilang nggak berlebihan, saya bilang memang R15 dan R15M ini cukup overkill gitu loh. Tinggal kita lihat berapa pricingnya kalau misalkan dihadirkan di Indonesia nanti.
Nah itu tadi teman-teman sekalian udah lihat pemaparan mengenai produk barunya Yamaha India, Yamaha R15 version 4 dan juga Yamaha R15M. Saya memperkirakan bahwa versi 4 terbaru ini juga akan dihadirkan atau dibawa atau diproduksi langsung di Indonesia oleh Yamaha Indonesia, entah kapan, kita lihat aja nanti. Namun yang tetap saya nantikan, saya mau lihat seberapa jauh Yamaha Indonesia menghadirkan R15-nya untuk version 4 ini di Indonesia. Apakah sama ya standarnya dengan yang dihadirkan di India, yaitu menggunakan traction control juga, dihadirkan traction control juga, dan juga dibenamkannya juga quick shifter ini. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa berguna konten video ini, dan sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.